Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. اللهم إنا نسألك العلم والحكمة والفهم والتقى ونسألك العفو والآفية والمؤافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. قال المؤلف رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama sekaligus pimpinan Majelis Ta'lim Husnul Khotimah Kakanda Al-Mukarram Al-Ustadz Soni'in. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, keafiatan, senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menyebarkan syiar-syiarnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan segala hajat beliau dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua keluarganya diberikan keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para penggelingsir, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, mudah-mudahan tiang pelunggum sami juga tekican sehat wal afiyah, tekican tebiluan umur, temurah rezeki sida-sida Allah Ta'ala, keturunan tekican jadi keturunan solihin was solihat, bermanfaat fid dini wad dunia wal akhirah, barokah umur tiang pelunggum sami dan selamat dunia sampai akhirah. Amin ya rabbal alamin. Singkatnya, jamaah pengajian rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat terbesar yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada tiang pelunggum sami adalah hadirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan di dalam kitab Al-Hawi Bapak bahwa tiang pelungguh sami mengekspresikan
atau mewujudkan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal ibadah. Ketika Allah memberikan nikmat sehat, Kulunggum Sami mewujudkannya hadir di majelis pengajian. Ketika Allah memberikan nikmat banyak rezeki kepada tiang Kulunggum Sami, maka mewujudkannya dengan bentuk rasa syukur. Tiang Kulunggum Sami bukan hanya mengucapkan dengan lisan saja ucapan syukur niki, melainkan Kulunggum Sami juga menginfakkan, mensedekahkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam bentuk napiran niki ekspresi tiang Kulunggum Sami perwujudan rasa syukur kita kepada Allah, yakni dengan cara memuji Allah, dengan cara bertasbih, dengan cara bertahmid, dengan cara bertakbir, dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam amal ibadah yang lain. Di antara nikmat-nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak, maupun yang belum tiang Kulunggum Sami terima, di antara nikmat tersebut, nikmat sa paling belia, nikmat sa paling agung, nikmat sa paling mulia adalah hadirnya Nabi kita, lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiang Kulunggum Sami tidak akan pernah mengenal Allah kalau tidak sebab Nabi Muhammad. Kita tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bukan sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia niki Bapak, ya, secara hakikatnya sebelum tiang Kulunggum Sami, ya, sebelum tiang Kulunggum Sami mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan manusia di dunia niki dalam keadaan jahilan, dalam keadaan bodoh, dan dalam keadaan dol, dalam keadaan sesat di Bapak. Ya. Kenapa dikatakan jahilan? Kenapa dikatakan dalam keadaan sesat di Bapak? Yang tadinya manusia niki, ya, melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Nah niki semele-mele begawean manusia sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut zaman jahiliyah. Ya. Arasa ketehana, arasa tukaana akan dalam keadaan hidup-hidup i Bapak. Dan mereka juga menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah api, menyembah napiraniki, gunung, menyembah batu-batu di zaman jahiliyah. Nah, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, maka manusia yang jahil tersebut mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperbaiki amal yang di mana mereka melakukannya itu dengan tidak didasari dengan ilmu. Mereka melakukan amal tersebut dengan nafiran yang tadinya dengan hawa nafsu mereka, dengan perbuatan yang menyesatkan. Tapi setelah lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menjadi terarah. Pegawaian tiang Kulunggum Sami alhamdulillah yang tadinya salah jadi kena. Nah niki sebab lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perwujudan syukur kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya Nabi tiang Kulunggum Sami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara menghidupkan sunnah beliau, dengan cara mengikuti ajaran beliau, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, ya. Saya cinta juk aku bahasan Nabi, maka dia akan bersama aku kelak di dalam surganya Allah. Nabi makna hadis niki bahasan ulama adalah tiang Kulunggum Sami lamun tetu-tetu cinta juk Nabi, ikuti apa sak tegawe si Nabi. Amalan apa sak jari kesehari-harian Nabi. Nah ia dengar sak tetu-tetu cinta juk Nabi. Lagu lamun sekedar tiang Kulunggum Sami ngaku cinta mondet gawe apa ruan akhlak Nabi, apa ruan keseharian Nabi, maka cinta tiang Kulunggum Sami niki belum dikatakan cinta sejati. Nikmat tetu-tetu cinta juk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat beliau dan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya diakui oleh beliau sebagai umatnya baik di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Bapak baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun tahta dhilli arsyir rahmani azza wa jalla yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, dalam riwayat yang lain ada 8 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di yaumil qiyamah, yang dimana di yaumil qiyamah Bapak tidak ada naungan kecuali orang yang sudah dijamin untuk mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang yang senantiasa terpaut hatinya ke masjid. Nah niki dengan mau Nabi naungan kelak di yaumil qiyamah. Nah dalam riwayat yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 kelompok, ada 3 golongan juga akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali orang yang sudah dapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Bahasa Nabi, qila manhum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, man farraja an makrubin min ummati, orang yang senantiasa ya melapangkan, menyenangkan, membahagiakan orang-orang kesusahan di antara umatku. Ah niki Bapak, ya, dengan sak tolong batur ikin susah, dengan sak tolong batur ikin telanda musibah, dengan sak ikin penang ikin napiran iki gundah gulana hati pikiran. Nah nia datang jadi pengudup-udup, nia datang jadi mentakziah. Dek napa tiang kulunggum sami pas na babilinan doang keluarga napa takziah. Dengan saikin susah apapun ruan kendala di narak nasi, di narak napiran yang nemek, kulunggum sami senantiasa berbagi kepada mereka. Lamun tetu pikiran si pemerintah ibu bapak, ya, keadaan umat, ya, keadaan umat di akhir zaman niki masya Allah dibadai jadi narak dengan korupsi, sesuai dengan hadis Nabi baru niki, man farraja an makrubin min ummati, orang yang melapangkan kesusahan daripada umatku bahasa Nabi, dengan sak pebahagia sematon sak susah, tulung batur tulung sematon tiang pelunggum sami niki sak mau naungan kelak di yaumil qiyamah. Dek tapi siri demen ingat batur susah, muni rakyatan susah, muni joget-joget, masya Allah, auzubillah min zalik. Sayyidina Umar ya Bapak, Sayyidina Umar ya, di zaman beliau ya, khalifah kedua sesudah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar niki Bu Bapak terdatangin nisi sopo sahabat, yang dimana sahabat niki mengadu kepada beliau atas kematian dombanya. Ia mati bembek, ya. Arah sopo sahabat ngadu kepada beliau, yang dimana napiran niki bembek niki mati. Sayyidina Umar nangis. Masya Allah, apa sebab penangis Sayyidina Umar? Mati bembek mungkin binangis. Ternyata beliau niki Bapak yang ditangisi adalah tanggung jawabnya sebagai pemerintah, tanggung jawabnya sebagai khalifah. Karena kenapa? Karena baru bembek samun pelihara isi sahabat niki nyebrung juk sungai Ifrat, yang dimana sungai Ifrat niki ende entelambah de narak benteng, de narak napiran niki narak tembok, ia len nyembrung bembek baru. Padahal itu tanggung jawab dari pemerintah. Apalagi manusia yang mati Bapak berembik urusan era ili jelu kiamat. Nah niki, maka tiang pelunggum sami harus berusaha menyenangkan hati orang-orang mukmin. Pesenang ngatin batur, dindik bin sakit angan. Paham Ibu? Dan terus orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala kala di yaumil qiyamah,
wa man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku basa Nabi dengan sagenem, dengan sa istiqomah gawe sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wa man aktsaras salata alayya, orang yang memperbanyak selawat kepadaku. Maka tiang kulunggum sami, jangan sampai kurang selawat kita dari 500 sehari semalam. Ini kira keterangan dalam kita ibu bapak. Jadi tiang kulunggum sami paling kedik tad berselawat niki 300 paling kedik sebenar. Nggih. Terus napira niki pertengahannya adalah 500. Paling bega niki insyaallah 1000. Ya, 1000. Insyaallah lamun 500 sejelu semalam yang mampu pelunggum selesai solat 5 waktu, baca 100 berarti 500 dalam sehari semalam. Ya, itu mari kita ucapkan selawat dan salam kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan masalah nafi tauhid nggih. Masih dalam pembahasan tauhid ya. Sifat sakepira lain ibu? Sifat sakepira begak ngonetan nggih. Keempat. Masih nak keempat. Sifat sakeempat. Nggih kulangan menuju adin saya lebih mantap malik. Padahal perasa ke sifat kedua dia ketelu lain. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi lain ibu. Mukhalafatuhu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi, ya, mukhalafatuhu lil hawadisi. Nafi maknan mukhalafatuhu lil hawadisi. Bagaimana cara kita mengimani sifat sak keempatan daripada nafiraniki sifat sak wajib pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala la yumathilu syai'an wa la yumathiluhu syai'un la syabiha lahu wa la nadhira wa laysa, ya, wa laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Makna mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan semua makhluk. Ya, nenek niki ndek narak kancen padu, baik pada zatnya, baik pada sifatnya, baik pada perbuatannya. Ya, paham ibu? Den pada elik zat, den pada elik sifat, den pada elik pegawaian. Paham? Nah, ini pelunggum sami memiliki cinta dan kasih sayang. Oh, Allah Ta'ala memiliki cinta dan kasih sayang. Lagu lamun secara maknawi, ibu bapak beda cinta dan kasih sayangnya Allah kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Oh, tiang cinta kepada anak dan istri tiang di rumah. Terus apa bedanya sifat rahman rahim kan Allah Ta'ala? Terus apa persamaannya? Persamaannya sama secara lafzi. Pada entah cinta kangen anak tiang pelunggum sami, istri tiang pelunggum sami, keluarga tiang pelunggum sami tidak sama dari segi maknawi. Dan pada kanca makna ni bapak. Niki disida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok apa sama serminan, apa sama pandang si tiang pelunggum sami milik muka bumi niki bu bapak, Allah Ta'ala niki tidak seperti itu. Ya, Allah Ta'ala niki tidak seperti itu. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ya,
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia. Ya. Beliau di dalam halwatnya Bapak sedang nafiraniki berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba muncul cahaya. Cahaya yang begitu terang, Masya Allah. Nggih, terangnya luar biasa cahaya niki. Dan terus cahaya tersebut mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, wa halaltu muharramat, aku halalkan apa seharam. Ya, pegawaian-pegawaian syariat mukringanan, ibadah menu-menu wanta mana ibadah. Menu-menu wantam sembayangan. Apa seharam jadi halal bagi sidik." Langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, mengambil terompahnya Bapak lalu melempar cahaya baru dikit. Ikhsya ya lain. Nyerahkan nyedi wahai yang dilaknat oleh Allah. Langsung telan kebus cahaya sabaru. Tidak lama kemudian muncul lagi, tapi berbentuk asap. Dalam kitab Faidul Mukhtar muncul mar asap. Apa isi nafiran niki gumpalan asap niki? Selamat engkau, ya, bifiqhika wa ilmika, engkau selamat dengan kepakihanmu, dengan kealimanmu. Najarin Syekh Abdul Qadir Jilani niki Bapak ditanya, apa sebab pemtahuan, ya, bahwa cahaya sak baru niki adalah iblis, adalah syaitan, padahal dia sudah mengaku ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu. Ya, apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani Bapak? Mustahilan, ya, syariat itu akan diringankan kepada saya. Ya, mustahil syariat tentu ya teringanan juga aku. Kenapa tidak diringankan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, itulah yang menyebabkan saya tahu itu adalah tipu daya setan. Itu adalah tipu iblis. Najarin Syekh Abdul Qadir Jilani Bapak selamat dengan ilmunya, dengan kepakihannya. Yang pun tiang pelunggum sami lamu tandek dasari ilmu niki dengan ilmu tauhid, berembe-rembe tata prajah tarekat di Bapak. Pelunggum sami niki bisa salah. Penok dengan sak nutuan sembahyang. Nah niki penok dengan sak sesat ajaran di Bapak. Karena dasarnya sabaru. Dikman kenal ilmu tauhid mulai dari wujud kidam bapak mukhalafatul hawadis sampai seterusnya. Din wah pelajari sifat 20. Nah niki Bapak. Paham? Paham nggih? Ah, niki jarin selamat Syekh Abdul Qadir Jilani sebab kepakihannya, sebab kealimannya Bapak. Niki Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Masya Allah. Nah jadi setan niki bu bapak suka nafiran niki menggoda tiang pelunggum sami supaya melakukan maksiat, supaya meninggalkan nabi hukum-hukum agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tersuruh tadi tengkah sembahyang, tersuruh tadi sak lali sembahyang, tersuruh tadi sak bersiak, tersuruh tadi sak saling mati, tersuruh tadi saling nafiran niki berdemenan. Itulah visi misi setan ibu bapak. Itulah visi misi setan. Bahkan dalam kitab Risalatul Muawanah itu terjelasan ibu bapak, setiap kebaikan niki bapak pasti nimbrung, pasti ngumpul setan tuh. Ya, dendem kiri le majelis ni penuh setan masih. Hah? Yang pun lamun dengan bangun masjid, bangun yayasan, bangun musola, pasti narak perselisihan. Ya, pasti narak dengan berselisihan ibu bapak. Ya. Berembe-rembe tambi anu tiang pelunggum sami tutup solah, tutup baik, Masya Allah. Pasti ada orang yang membenci kita. Pasti ada orang yang tidak suka kepada kita. Nah itulah visi misi setan. Itu adalah visi misi iblis. Niki bapak jarin tiang pelunggum sami dendek heran, dendek bingung bengak tiang pelunggum sami lamun arak kebaikan tegawe, mu arak dengan dek demen, arak dengan dek suka. Itu sudah dijelaskan di dalam kitab. Paham ibu? Paham gih? Nah jarin hikmah dari hikayat sabar dalam kitab Faidul Mukhtarah bahwa syariat tiang pelunggum sami harus mengerjakannya sampai meninggal dunia.
aran waya nam dait hari kiamat yang kelunggum sami tetap wajib sembahyang. Lemaru na datang jelu kiamat misal lemaru tetap yang kelunggum sami solat, tetap yang kelunggum sami puasa. Padahal lemaru na terjadi kiamat. Nih saking wajib niki. Paham ibu? Mau nendek man datang kiamat, wanutuan sembahyang. Masya Allah. Di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa rabbuka asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah niki Bapak, lamun solat tahajud itu wajib pada Nabi. Ya, lamun bagi umatnya sunnah. Ya, maqaman mahmuda di sini Nabi sampai bengkak ibu bapak kakinya mukur sembahyang malam. Nah, tujuannya maqam mahmuda niki supaya mendapatkan maqam yang terpuji. Ya, tau sak tinggi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ulama mufassir menafsirkan maqam mahmuda niki adalah di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya meminta di sepertiga malam ibu bapak sampai bengkak kakinya, tujuannya supaya beliau bisa mensyafati umatnya. Nah niki Nabi Muhammad ibu bapak, ia muntuna sisi Nabi sepertiga malam adin sak mau icanin selapu umat niki syafaah era ila jelu kiamat. Dan niki mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam berembi kehebatan para nabi-nabi terdahulu Bapak. Nah niki berembi kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dijuluki Khalilullah. Nabi Musa alaihissalam dijuluki Kalimullah. Nah niki ruan kehebatan para nabi Bapak. Lagu di antara nabi-nabi sabaru Bapak, ketika Allah memberikan ujian cobaan berupa bala, berupa bencana, mereka tidak tahan. Dan terus tidak ada satupun nabi yang bisa memberikan syafaahnya kepada umatnya kecuali Rasulullah. Nah ia muntuna sisi nabi makna daripada maqam mahmuda meniki sebagian ulama mufassir menafsirkan sabaru. Sampai nebak naik nabi mukur sembahyang ibu. Pelungguh mdek man sembahyang wah bak berjulu. Apa senebah? Apa senebah ibu? Asam urat. Masya Allah. Dendek kuat lalu mau daging jeru-jeruan gi sisi dalam niki. Memang enak di lidah bapak tapi enggak baik dalam tubuh. Nah sekali mbe tenggi pelunggum sami niki Masya Allah. Wah lebih dari cukup terbekanduk. Tiang baca di sebuah kitab Imam Nawawi niki lamun berdarah din lebih kandon din lebih laon niki daripada satu Bapak. Ande narat telok amanok bembek terus Nabi Malik bebek tahu tempe pelecing macam run kanduk, beliau tetap akan memilih satu lauk daripada yang hadir sabaru searah ile julu niki Imam Nawawi. Logom sami arab balung arah sate, Masya Allah, arah telok. Nah niki, okay. Paham ibu? Nah, kelamut ya beraja zuhud jamara niki, gih. Lamun tak beraja zuhud, mara Imam Nawawi sabaru, Masya Allah. Dan beliau Imam Nawawi ibu bapak, gih. Setiap antirak berdarah nisi guru dan kayun beliau niki. Niki Imam Nawawi. Imam Nawawi kalau diajak makan sama gurunya beliau tidak mau. Kira-kira apa alasan? Anden pelungguh niki mau kira ambenasi kan cetiang milih ma pendik. Milih basi. Nggih. Macam olah-olah bahasa niki. Nggih. Lagu lamun Imam Nawawi diajak makan sama guru beliau enggak mau. Apa alasan? Disemal. Dan apa disemal beliau bapak? Cuma beliau niki, nggih, kalau
jadi makan sama gurunya, takut apa sakmun kayun, apa sakmun deman ni si guru nelek hidangan sabarok niki takut ia milih demak si guru. Nah iya pun dia milih jari niki bapak. Niki Imam Nawawi, ya. Masya Allah, luar biasa orang-orang soleh niki. Gih. Tapi kita belajar menjadi orang soleh. Meskipun kita tidak seperti mereka, bapak, tapi ia berusaha jadi dengan baik. Ia berusaha jadi dengan soleh. Paham gih? Nah jadiin tiang pelunggum sami jangan sampai ya terlintas pikiran kita, benak kita bahwa beginilah rupanya Allah. Ya. Gangga anda tahu tebayangan ibu bapak dari semua yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi alam niki adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala niki ndek cahaya sekek ndek warna kuning, tidak berwarna, ya. Tidak napiran niki tidak cair, tidak padat. Paham ibu? Paham? Tidak nyata. Dan terus kedua, Allah Subhanahu wa taala niki ibu bapak tidak besar, tidak kecil. Jangan tiang pelunggum sami niki jangan sampai terlintas pada benak dan pikiran pelunggum sami, oh menirun nenek. Nenek etekatan Allah taala niki marak nikirun penentangan, marak nikirun kantok, marak nikirun iman, marak nikirun nain, tidak. Paham ibu? Paham gih? Nah sehingga tiang pelunggum sami niki akan selamat daripada mentasyabuhkan Allah, menyerupaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Arasa napiran niki napian disida Allah Subhanahu wa taala seperti napiran niki kelompok yang sudah disebutkan di dalam kitab ibu bapak nggih aran kelompok Ad-Dahriyah, ya. Kelompok Ad-Dahriyah. Nah jarin tiang pelunggum sami niki, ya, lamut teketuan misalnya pertanyaan wa hal yajibu 'alal mukallafil jazmu bi anna al-wujuda 'aina adz-dzati aw ghairuha aw la yajibu, al-jawabu annahu la yajibu wa innamal wajibu 'alaihi al-jazmu bi anna wujudahu ta'ala wajibun la yaqbalu intifa'ah, ya. Lamut teketuan tiang pelunggum sami nggih, apakah wajib bagi orang mukallaf meyakini bahwa sifat wujud itu merupakan, ya, zatiyah daripada yang wujud, ya, atau selain daripada zat tersebut ataukah tidak wajib, ya. Nah niki tiang pelunggum sami ande tak ketuan. Saya ulangi pertanyaannya, apakah wajib bagi orang mukallaf, wajib bagi tiang pelunggum sami apa ndik meyakini bahwa sifat wujud itu merupakan zat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah jadi jawaban al-jawabu annahu la yajibu wa innamal wajibu 'alaihi al-jazmu, ya. Jawabannya adalah tidak wajib. Yang wajib baginya adalah meyakini bahwa wujudnya Allah taala itu pasti wajib ada dan tidak dapat diterima oleh akal terhadap ketiadaannya. Nah niki sak wajib meyakini tiang pelunggum sami. Dan wajib tiang pelunggum sami ya meyakini cerminan zat. Paham ibu? Paham apa ndik? Nah, tapi tak contohan niki. Ada yang saya paham. Contohan tiang misal atau HP. HP niki, Ili imak niki bu bapak arak HP, gih, arak HP. Ye kembek tiang pelunggum sami yakini arak HP kili imak. Sengam sak serminan arak HP imuk tegel, gih.
Yakin apa ndik? Yakin. Mau sermenan nggih? Nyata sim sermenan nggih? Nah jarin tiang pelunggum sami dit wajib yakini di sisi Allah Ta'ala dengan memandang akan zatnya. Paham ibu? Paham? Namun ani tiang pelunggum sami bercerita juk pelunggum arak hapik wajib yakin apa ndik? Dakan dek serminan si tiang pelunggum sami. Dakan dek serminan hapi niki muktagal. Dakan dewa serminan hapi niki tiang pelunggum sami tipen merek. Dakan dewa serminan lagu bebasek juk tiang pelunggum sami arak bedoik hapi. Yakin apa ndik? Yakin apa ndik? Nah nikilah akidah tiang pelunggum sami. Ndik wajib tiang pelunggum sami ya beriman dengan cara menyatakan serminan di sisi Allah Ta'ala tidak. Cukup tiang pelunggum sami yakin tentang adanya Allah. Paham? Paham gih? Paham? Nah iya waniki tiang pelunggum sami. Dan meski harus serminan nenek. Dan meski tiang pelunggum sami memandang akan zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berembiru nenek yang puma beriman maraniki tidak ya Bapak. Cukup tiang pelunggum sami yakini bahwa wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada. Paham gih? Nah niki entat imani tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jarin kelompok nafiran niki ad-dahriyah niki adalah kelompok yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ya. Kelompok yang tidak meyakini adanya Tuhan ibu bapak. Jarin ad-dahriyah niki adalah nafiran niki artian ad-dahru adalah masa ya atau usia. Ye kembe ampun tersebut kelompok ad-dahriyah ibu bapak karena kelompok niki meyakini bahwa semua makhluk ya yang ada di dunia niki binasa hancur dengan sebab masa. Dengan sebab waktu, dengan sebab zaman. Ndek hancur, ndek binasa sebab nabi kekuasaannya Allah. Mun yakini manusia mati di dunia ini sebab masa. Wangkah nengka umur, wangkah nengka batas, wangkah nengka usia dan seterusnya. Nah niki kelompok ad-dahriyah mereka tidak meyakini kehancuran muka bumi alam niki, kehancuran makhluk niki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka meyakini bahwa hancurnya muka bumi alam niki sehingga wangga nengkah menafikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, sampun tamu waktu niki. Lemat bahas niki Bapak nggih Malik. Lamun ta bahas maule jawah pendak yang pelunggum sami itu dua nggih, yang bahas tauhid adin sa mantap keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu alam bis